Nah, kita masuk surat Al-Maun. Apakah ra'aita, kau sudah pernah melihat? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, apakah kau pernah melihat orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu orang yang tidak percaya hari kiamat, tidak percaya Allah mengirim rasul-rasul, tidak percaya bahwa Allah itu ada, tidak percaya bahwa alam semesta akan hancur, tidak percaya bahwa nanti kita akan hidup lagi, tidak percaya bahwa semua amal kita ini akan dihitung, yang baik, yang buruk dihisab. Ara'aital ladzi yukadzibu, mendustakan agama. Isi agamanya apa? Tauhid tentang Allah, malaikat, tentang kitab, tentang rasul, tentang hari kiamat, tentang takdir. Kata dia, tak ada agama ini. Agama ini omong kosong aja. Ini hanyalah ciptaan manusia. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu yang mendustakan agama? Yang paling tinggi kualitasnya ayat dijelaskan oleh ayat. Nomor 2, ayat dijelaskan oleh hadis Nabi. Nomor 3, ayat dijelaskan oleh pendapat sahabat Nabi. Nomor 4, ayat dijelaskan oleh tabi'in, murid-murid dari sahabat. Nah, ini ayat dijelaskan oleh ayat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Ayat yang kedua menjelaskan, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardi anak yatim. Asbabun nuzul, sebab kronologis turunnya ayat ini adalah salah satunya seorang bernama Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Habis motong kambing, kambing dibakar, datang anak yatim minta. Dia hardi, pergi ke sana. Turunlah ayat ini. Ayat ini bercerita tentang itu. Ara'aita, tahukah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, itulah dia orang yang menghardi anak yatim. Menghardi anak yatim dengan kata-kata kasar. Pergi kamu sana, menghardi anak yatim. Tapi ada juga menghardi anak yatim, kata-katanya lembut, tidak bersuara, tapi dia langsung kasih kode kepada security-nya. Habisi anak yatim, bisa. Menghardi anak yatim, anak fakir miskin, orang terlantar ditanggung oleh negara. Maka semua yang diberikan jabatan amanah mengurus negara menyia-nyiakan anak yatim, berarti termasuk menghardi anak yatim. Mestinya anak yatim disediakan rusunawa khusus anak yatim. Tidak lagi ada anak-anak yatim yang menjual tisu di lampu merah. Negeri ini kaya, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, untaian zat menurut katulistiwa, di atas minyak sawit, di bawah minyak termahal di dunia, black gold, emas hitam, batu bara, dan lain sebagainya, gas bumi, minyak. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, siapa itu yatim? Man mata abuhu walam yablugh al-hulma, meninggal bapaknya dan dia belum akil baligh. La yutma ba'dal ihtilam, tidak lagi ada yatim kalau sudah mimpi. Jadi kalau sudah dia mimpi, umur 13 tahun laki-laki, umur 9 tahun perempuan, usia paling cepat menstruasi, dan kabarnya sekarang lebih cepat lagi karena faktor makanan, tontonan, kehidupan sosial. Banyak anak-anak dewasa belum waktunya. Maka kalau dia sudah akil baligh, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi. Pendapat yang kedua, riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia tetap yatim sampai punya pekerjaan bisa memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Nah, itu. Jadi nanti kalau ada santunan anak yatim, berikut ini santunan anak yatim, tiba-tiba maju ke depan anak semester 3. Menurut pendapat yang pertama, dia tidak yatim lagi.
Tapi jangan langsung komplain. Itu kan udah kuliah Pak, dia udah akil balik, nggak yatim lagi. Mungkin dia pakai pendapat Abdullah bin Abbas. Memang betul dia udah kuliah, tapi dia kan belum dapat kerja, masih kuliah S2, masih disubsidi, masih ditanggung. Nah, ini. Jadi agama Islam ini luas. Yatim artinya meninggal bapaknya. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik, mengusir, menghalau, membentak anak yatim. 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak yahuddu, mendorong, tidak memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Tak ada disebut tidak memotivasi untuk mengumrohkan orang miskin, karena umroh ini bukan kebutuhan pokok. Nah, yang namanya orang miskin ini yang paling penting makan. Sulit untuk menjelaskan cerita tentang makan bagi orang yang tak pernah minjam beras. Nah, mungkin di antara kita, bapak, ibu, abang, kakak, adik, tak pernah seumur hidupnya minjam beras, karena hidupnya nyaman, punya duit banyak. Tapi bagaimana dengan saudara kita yang pagi lapar, siang lapar, petang lapar, malam lapar? Maka yang paling penting adalah makan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, makan. Kebutuhan pokok makan. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran ini lebih spesifik lagi. Selama ini yang mendusta agama, mengejek-ejek agama, mengolok-olok agama. Sekarang ternyata ada yang lebih khusus lagi. Pendusta agama adalah menghardik anak yatim, tidak ada motivasi untuk mengasih makan orang miskin. Apa beda fakir dengan miskin? Fakir tidak ada income sama sekali, itu fakir. Tak ada pemasukan sama sekali, itu fakir. Kalau miskin ada income, pemasukan, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok yang standar. Jangan kebutuhan artis, jangan kebutuhan konglomerat. Nah, standar, tak sama standar antara saudara kita di Papua dengan di Riau, tak sama antara di Riau dengan di Surabaya. Kata orang Riau ini tinggi, tapi ada yang lebih tinggi lagi di Jayapura, di Timika, nah, karena faktor jarak, transportasi dan lain sebagainya. Maka berlaku namanya urf. Urf itu adalah tradisi daerah masing-masing. Jadi kalau standar belanja orang di satu kota 3 juta, lalu kemudian ada orang yang pendapatannya 1 juta, maka dia miskin, karena dia punya income, pendapatan tak mencukupi kebutuhan pokok standar. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Nah, itulah yang disebut dengan miskin. Jadi orang yang miskin bukan berarti orang dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya rumah itu kebutuhan pokok. Dia nggak miskin Pak Ustadz, dia punya motor itu kebutuhan pokok. Yang dimaksud dengan miskin adalah orang yang tidak punya pemasukan income sama sekali, itu miskin. Jadi kalau ada tetangga kita mesti tahu mana yang fakir, mana yang miskin. Dari mana kita tahu? Dari sosialisasi, bersilaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, hendaklah dia memulaikan tamu. Fala yu'dhi jarahu, jangan menyakiti hati tetangga. Ya, jadi tetangga ini amat sangat penting. Tetangga itu, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nah, kita kenali tetangga kita ini. Ini tetangga saya ini kaya, ini tetangga ini mampu, ini tetangga ini fakir, janda tua, suami meninggal, anak meninggal, sendiri sebatang kara, fakir. Yang ini miskin, dia masih bisa upah buruh cuci, lalu kemudian nyetrika, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Nah, ini kita mesti tahu. Jangan semua data diserahkan ke RW, ke RT. Apalagi mau dekat-dekat pilkada, data PRT banyak sekarang macam-macam. Ada namanya DPS, ada namanya DPT. Ini jadi betul-betul kita yang tahu.
supaya kita kumpulkan. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Orang yatim, orang miskin, ini menjadi pusat perhatian dalam Islam. Selama ini yang kita pentingkan adalah menutup aurat, sudah haji apa belum, sudah umroh apa belum, gimana dengan puasa Arafahnya, gimana dengan sholat tahajudnya. Ternyata kita diajak untuk piknik lebih jauh. Standar keislaman yang selama ini kita, apakah pakai baju koko, pakai sarung, apakah udah pakai peci, itu standar umum. Ini standar yang baru adalah apakah kita peduli pada anak yatim, apakah kita peduli kepada makanan fakir miskin. Baru yang keempat, ayat keempat, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Kalau yang sholat aja celaka, apalagi yang enggak sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali dihisab, dihitung bagi seorang hamba ketika pada hari kiamat itu adalah sholatnya. Jadi yang pertama kali ditanya nanti adalah sholat. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Tapi tidak disebut sholat nomor satu. Tahukah kamu siapa pendusta agama? Itulah orang yang meninggalkan sholat. Tidak. Pendusta agama hablum minan nasnya dulu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, menghardi anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak memotivasi untuk ngasih makan orang miskin. Bagaimana dengan sholatnya? Fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana yang celaka itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Ada dua maknanya. Yang pertama, tak sholat sama sekali. Sholat subuh lalai, sholat zuhur lalai, sholat asar lalai, sholat maghrib lalai, sholat isya lalai, tidur, besok bangun, begitu lagi setahun, 2 tahun, 3 tahun, lalai. Makna yang kedua, dia sholat, tapi di dalam sholat itu dia lalai. Allahu Akbar, Allah, 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 lalai, Allah. Maka kita mau selamat dua-dua. Kita alhamdulillah sudah sholat, dan di dalam sholat itu kita tidak lalai. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lahu la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terasa pikiran kita itu kadang udah mau agak-agak pergi, balikkan lagi dia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal